hari Minggu semuanya. Pagi ini kita mau memulai ibadah kita lagi. Kita akan memulai ibadah ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita bangkit berdiri sambil bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria nomor 361, ayatnya yang pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini Tuhan dapat menyertai kami sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur dan dapat beribadah. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak Layan yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik, dan juga kiranya Tuhan membimbing kami agar mau duduk diam dan dapat mendengarkan apa yang akan disampaikan kakak Layan nanti. Ya Tuhan, inilah doa kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur, Mazmur perjanjian apa? Ya, perjanjian lama. Kitab Mazmur dari Mazmur 105. Mazmur 105, kita akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari adik-adik kita bangkit berdiri karena kita akan menyimak bacaan Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Kakak akan membacakannya, adik-adik simak dengan baik. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya.
firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk adik-adik. Baik adik-adik, tadi kita sudah baca nih dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Nah adik-adik, siapa nih masih ingat Mazmur ini isinya tentang apa sih? Ya, Mazmur ini isinya rata-rata adalah tentang pujian ya. Dan rata-rata juga ditulis oleh Raja Daud. Nah, pada Mazmur 105 ayat 1-11 yang kita baca tadi, yaitu menceritakan bagaimana si penulis Mazmur ini mengungkapkan rasa atau mengungkapkan pengalamannya ya selama bersama Tuhan Allah. Bagaimana Tuhan Allah itu sangat-sangat baik dalam kehidupannya. Penyertaannya itu sangat-sangat terasa dalam kehidupannya. Seperti itu adik-adik. Nah, kalau kita baca dari ayat atau kitab-kitab sebelum Mazmur ini, kita bisa lihat bagaimana sih penyertaan Tuhan ini, apalagi kepada bangsa Israel ya, umat pilihannya. Kita bisa lihat kebaikan-kebaikannya itu sangat banyak adik-adik. Mukjizat-mukjizatnya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib ya. Penyertaannya, perlindungannya. Ya, bahkan kepada bangsa Israel yang kita kenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang susah diberitahu atau susah diajarin. Bayangkan kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan mereka. Maka dari itu diungkapkan dalam Mazmur 105 yang kita baca tadi. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan merupakan kitab Mazmur yang dimana kitab Mazmur ini merupakan perjanjian lama. Ya. Lalu bagaimana Kak dengan perbuatan Tuhan di kehidupan sekarang? Apakah masih sama atau berbeda? Karena dia disebut perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak adik-adik. Perbuatan Tuhan itu mau dulu sampai sekarang sama adik-adik. Ya, penyertaan Tuhan itu sama. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Mari kita lihat. Adik-adik masih ingat nggak COVID-19 masuk ke Indonesia ini bulan apa? Kalau nggak salah itu sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret tahun 2020. Walau sebenarnya COVID ini sudah ada di tahun 2019, tapi itu baru berawalnya di Cina ya. Nah, adik-adik, kita bisa lihat sekarang tahun berapa? 2021. Dan ini sudah bulan Desember adik-adik. Kerasa nggak sih perubahan tahun itu dari 2020 ke 2021? Dan kita masih dalam kondisi yang bisa dibilang sama. Tidak bisa keluar dengan bebas ya. Kita harus memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, bahkan bersentuh tangan pun kita masih tidak boleh ya. Kontak fisik dengan orang pun kita tidak boleh. Saking masih berada dalam pandemi COVID-19. Dan lihat adik-adik, adakah kita berkesusahan dibuat Tuhan? Tidak. Adakah kita menderita yang sampai terpuruk sekali? Enggak kan? Semuanya Tuhan tolong, semuanya Tuhan jaga, semuanya Tuhan sertai. Ada Tuhan meninggalkan kita? Tidak adik-adik. Kita tetap dijaga, kita tetap dilindungi, kita tetap disertai. Hingga sampai saat ini, detik ini adik-adik. Ya, lihat adik-adik masih diberikan nafas kehidupan. Sehingga adik-adik bisa melihat kakak, melihat
orang tua, melihat alam sekitar, itu merupakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kasih karunia-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan. Coba kita tidak bisa membuka mata kita lagi pada pagi hari ini, apa yang terjadi? Ya kita sudah tidak ada di dunia ini. Nah, karena kita masih ada hingga saat ini, itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan masih menyertai kita. Ya. Lalu bagaimana Kak? Yang misalnya nih yang terkena COVID, terus dia dipanggil atau dimuliakan Bapa di sorga. Hei, Tuhan tidak meninggalkan dia juga loh. Ya, hanya saja penyertaan Tuhan berbeda dengan kita yang masih ada di sini. Ya, Tuhan tetap menyertai kita hingga disebutnya hingga Maranatha ya adik-adik, yang disebut selama-lamanya. Walaupun kita sudah tidak menginjak dunia ini lagi, Tuhan masih tetap menyertai kita kok. Ya toh? Karena Dia adalah sang pemilik kehidupan kita ya. Jadi tidak ada yang memiliki kehidupan kita ini selain Tuhan Allah. Nah, kebaikan Tuhan itu begitu terasa dalam kehidupan kita adik-adik. Ya. Bahkan kakak tidak tahu nih apakah anggota keluarga atau bahkan pun adik-adik pernah terkena COVID-19. Kalau kakak pernah adik-adik, ya kakak pernah. Lalu apa yang terjadi? Kakak merasakan penyertaan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan. Dalam kakak melewati proses pemulihan itu, Tuhan menyertai. Ya, melalui apa? Melalui pengobatan yang dilakukan. Ya, melewati pengobatan yang dilakukan. Begitu juga dengan orang tua kakak. Orang tua kakak juga kena terinfeksi COVID-19. Tapi apa? Tuhan menyembuhkan adik-adik. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, ya. Walaupun prosesnya tidak secepat kilat wah, gitu ya. Yang secepat kilat tring langsung sembuh gitu ya. Enggak, tapi ada prosesnya adik-adik. Nah, proses inilah supaya kita bisa mengenal kebaikan Tuhan itu sangat nyata ya. Lihat sekarang, kakak sembuh, orang tua sembuh ya. Itu karena kebaikan Tuhan adik-adik ya. Semuanya karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, adik-adik ingat, Tuhan itu tidak pernah berbeda adik-adik. Dia tetap sama, kebaikannya tetap sama dari dulu sampai sekarang. Ya, Tuhan tidak pernah berubah. Jadi jangan pernah anggap Tuhan itu berubah kakak-kakak. Enggak, Tuhan tidak pernah berubah. Cara berpikir kita aja yang membuat itu mengira bahwa Tuhan berubah, padahal tidak adik-adik. Tuhan itu tetap sama dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan hanya sampai sekarang, tapi sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Nah itu adik-adik bisa baca di Ibrani 13 ayat 8 ya. Di situ dinyatakan jelas sekali Tuhan itu dari dulu sampai sekarang sama, sampai selama-lamanya. Ya, gitu adik-adik. Nah adik-adik, maka dari firman hari ini yang telah kita baca, mari adik-adik kita mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, kebaikan Tuhan ini juga jangan hanya sampai di kita saja, tapi beritakan juga kepada orang lain sesama kita, supaya kasih Tuhan semakin nyata dalam kehidupan ini. Dan orang-orang juga semakin memuliakan nama Tuhan, seperti itu. Nah, sekian adik-adik. Firman Tuhan untuk hari ini. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22, ayatnya yang pertama dan yang keempat. Besarlah kasih Bapakku.
Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita harus berdoa syafaat. Mari adik-adik persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu terhadap setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah IHMPA, tapi hal tersebut tidak mengurangi rasa sukacita kami dan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan menyertai ibadah ini hingga saat ini. Kami ingin berdoa kepadamu Bapa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan barusan. Tuhan, kiranya berkati persembahan yang kami kumpulkan agar dapat berarti dan dapat menjadi manfaat bagi pelayanan di gereja GPIB Zebulon. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk firman yang sudah kami dengar tadi. Terima kasih Tuhan kami ucapkan atau kami ungkapkan padamu atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai kami selalu dalam keadaan kondisi apapun. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami pada saat kami juga menderita atau kesusahan. Tuhan selalu ada untuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, saat ini kami masih bergumul dalam COVID-19. Tuhan, biarlah kami sebagai rakyat Indonesia dapat mematuhi peraturan pemerintahan yang pemerintah tetapkan untuk kami. Bapak berkati Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya dan juga menteri-menterinya beserta pemerintahan yang mengatur semua program yang akan dijalankan untuk bangsa Indonesia ini. Tuhan, kiranya selalu berikan Bapak Presiden kesehatan, agar beliau dapat selalu memimpin bangsa ini dengan baik dan juga berikan beliau hikmat kebijaksanaan agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan beserta wakil dan juga menteri-menterinya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, terutama berita baru-baru ini memberitakan bahwa Gunung Semeru mengalami erupsi. Tuhan, kasihani saudara-saudara kami di sana, Bapa. Kami tidak tahu kondisi mereka seperti apa sekarang, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam mereka pada saat ini, Tuhan. Lindungi mereka, Bapa, jangan sampai mereka jatuh ke dalam bahaya. Biarlah Tuhan selalu melindungi mereka, agar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami di tempat lain, kami tidak tahu Tuhan seperti apa kondisi mereka pada saat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan melindungi mereka. Kami saat ini sedang banyak menghadapi bencana alam. Bapa, sertai kami Tuhan, dan kami mohon pulihkanlah alam ini agar kami juga dapat tenang Tuhan, dapat beraktivitas seperti biasa. Bapa, kami sadar memang alam ini juga adalah bagian dari perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, karena kami telah banyak sekali merusak alam ini dan tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami dan apa kewenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami salah gunakan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah dari kejadian ini kami dapat belajar Bapa, bahwa kami harus menjaga satu sama lain, menjaga semua yang ada di bumi ini, karena Tuhan menugaskan kami untuk menjaga alam ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk gereja GPIB Zebulon. Tuhan berkati Pendeta Meske dan juga Pendeta Fiska, yang dimana Pendeta Meske memimpin jemaat di Zebulon dan juga Pendeta Fiska di Bajem Esra Tiang Wangkang. Tuhan berkati kedua pendeta kami ini Tuhan dalam kehidupan pribadi dan juga pelayanannya kepada kami jemaatnya, agar senantiasa Tuhan dapat
membimbing kedua pendeta ini dalam menjalankan program-program gereja yang sudah ditetapkan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk majelis-majelis yang membantu Ibu Pendeta Miske dan juga Pendeta Fiska. Tuhan kiranya berkati majelis-majelis kami agar semakin nyata program yang sudah disusun untuk jemaat Zebulon dan juga Tiang Wangkang, agar program-program tersebut dapat terjalankan dengan baik. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan selalu sehatkan kedua orang tua kami, agar mereka dapat selalu menjaga kami hingga kami dewasa nanti. Tuhan, berkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka dalam mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan keluarga kami, ya Tuhan. Jadikan juga kami anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, agar kami hormat pada orang tua kami, ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kiranya orang tua kami yang masih dalam mencari pekerjaan. Tuhan kiranya berikan pekerjaan kepada mereka, ya Tuhan, agar senantiasa semakin bertambah sukacita keluarga mereka dan juga sukacita kami, ya Tuhan, sebagai anak-anaknya. Bapa, kami juga berdoa untuk pendidikan kami yang kami jalankan. Tuhan, berkati kami dalam pendidikan kami, agar kami senantiasa dapat menjadi anak-anak yang dapat membawa berkat bagi teman-teman kami juga di sekolah, dan juga kami dapat membanggakan Engkau dan juga membanggakan kedua orang tua kami, juga guru kami. Jadikan kami anak murid-murid yang teladan, murid-murid yang disiplin, murid-murid yang pintar, murid-murid yang berprestasi, agar kami dapat semakin nyata juga nama-Mu, dan juga kami muliakan nama-Mu melalui apa yang kami dapatkan di sekolah ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan, jamah mereka agar mereka sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa, dan juga dapat bergabung dalam IHMPA minggu depan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam usia mereka saat ini. Biarlah Tuhan berkati mereka dalam harapan dan juga cita-cita mereka dalam usia ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka dalam kehidupannya. Bapa, banyak hal yang hendak kami sampaikan, tapi kami percaya Tuhan jauh lebih tahu apa yang lebih pantas untuk kami dapatkan. Bapa, kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu, tapi biarlah semuanya ini hanya terjadi atas kehendak-Mu. Inilah doa kami, ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Sampai jumpa dalam
ibadah IHMPA dan Natal IHMPA minggu depan.